Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah selalu dijaga oleh para petugas keamanan. Bahkan mereka membantu seorang yang kakinya diamputasi untuk mencium Hajar Aswad. Tentu hal ini adalah hal yang mulia. Dengan adanya petugas keamanan yang berjaga di sana, lalu mana mungkin Ka'bah akan dihancurkan? Sahabat beriman, Ka'bah merupakan kiblat umat muslim dan dijadikan sebagai simbol persatuan di seluruh penjuru dunia. Tak hanya dijaga oleh petugas keamanan, Ka'bah sejak dahulu selalu dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman? Quran Surah Al-Ankabut ayat 67. Namun di akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang. Benarkah dan siapakah dia? Ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil dan melempari mereka batu dari neraka hingga binasa. Mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir. Dulu ketika pasukan Abraham menyerang Ka'bah, penduduk Mekah masih kafir dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak melecehkannya, sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Lain halnya ketika akhir zaman nanti, akan ada pria Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Padahal Allah telah menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tanah suci yang aman. Hal itu terdapat dalam firman-Nya. Dan apakah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang aman? Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Selain itu dalam surah yang lain Allah juga berfirman, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Namun apa yang menjadi penyebab Ka'bah akan dihancurkan? Karena Ka'bah akan dinistakan oleh orang-orang yang berkiblat kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak akan ada seseorang yang dibayat di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan tidak akan yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya setelah itu, Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Bukanlah bangsa lain yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi bangsa Arab itu sendiri. Hal tersebut menandai kehancuran bangsa Arab. Barulah kemudian datang orang-orang Habasyah menghancurkannya mengira ada harta yang terpendam di dalamnya. Penyerangan Ka'bah yang pertama oleh Abraha dicegah oleh Allah, namun tidak untuk serangan oleh orang-orang Habasyah. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa penyerang pertama dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka sampai ke Ka'bah, dan penyerangan kedua dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penyerangan yang dimusnahkan terjadi lebih awal. Lalu siapakah sosok yang akan menghancurkan Ka'bah? Dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzussuwaiqatain dari Habasyah, Ethiopia. Dzussuwaiqatain adalah seorang yang memiliki dua betis kecil. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dengan melepas perhiasannya dan menurunkan kiswah dengan sekop dan linggis. Hal ini sesuai dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Tak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kapan peristiwa Ka'bah dihancurkan, sebab tiada perkataan yang lebih benar dari firman-Nya, dan tidak kabar dari manusia yang lebih jujur dari sabda Nabi-Nya. Oleh karena itu, perlu dicermati hadis Rasulullah SAW ini.
Dari hadis sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitullah ini akan tetap dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umrah sampai setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kehancuran itu, Baitullah tidak akan dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Peristiwa runtuhnya Ka'bah akan terjadi menjelang hari kiamat, saat tak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum di bumi tidak lagi diucapkan Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim. Ketika masih ada orang yang melakukan tawaf di Ka'bah, kiamat belum terjadi. Namun ketika orang tak lagi tawaf di sana, saat itulah dunia akan berhenti, karena Ka'bah adalah pengendali bumi. Sahabat beriman, itulah sosok yang akan menghancurkan Ka'bah menjelang hari kiamat nanti. Hal itu karena Ka'bah telah dinistakan oleh orang-orang yang berkiblat kepadanya. Sesungguhnya hal itu benar-benar akan terjadi. Namun kejadian pastinya tidak ada yang mengetahui kecuali Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.